1. Kondisi menjelang proklamasi. Pada awal tahun 1945, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II setelah mengalami kekalahan besar dari sekutu di berbagai front. Sebelum menyerah, Jepang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda, yang dikenal sebagai golongan muda, khawatir bahwa Soekarno dan Hatta akan terpengaruh oleh janji kemerdekaan dari Jepang melalui PPKI. Mereka ingin proklamasi dilakukan sesegera mungkin tanpa campur tangan Jepang. Oleh karena itu, mereka menculik Soekarno dan Hatta dan membawa keduanya ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di dekat Karawang, dengan tujuan mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu instruksi dari pihak Jepang. Di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan tua Soekarno, Hatta, dan rekan-rekan mereka, dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dan tidak terburu-buru. Soekarno juga merasa perlu menunggu hasil dari pertemuan PPKI yang telah dijadwalkan pada tanggal 18 Agustus. Sementara itu, golongan muda berargumen bahwa momentum menyerahnya Jepang adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. 3. Kembali ke Jakarta dan penyusunan teks proklamasi. Setelah kembali dari Rengas Dengklok pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta bertemu dengan para tokoh nasional lainnya di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Di rumah inilah, teks proklamasi disusun. Teks proklamasi dirancang oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka merumuskan pernyataan singkat yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menulis konsep proklamasi di atas selembar kertas yang diambil dari buku catatan. Setelah selesai, naskah tersebut dibacakan di hadapan hadirin di rumah Maeda, dan disepakati sebagai teks resmi proklamasi. 4. Pembacaan proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di rumahnya. Bendera merah putih, yang dijahit oleh Fatmawati, dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi ini menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia. Meskipun sangat sederhana, maknanya sangat mendalam, karena itu adalah pernyataan resmi tentang kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. 5. Setelah proklamasi dibacakan, berita kemerdekaan segera menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Melalui radio, selebaran, dan jaringan komunikasi lainnya, bangsa Indonesia mengetahui bahwa mereka telah merdeka. Namun, perjuangan belum berakhir di situ. Setelah proklamasi, Indonesia masih harus menghadapi upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Perang kemerdekaan pun berlangsung hingga akhirnya